Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Wasi dan di video kali ini kita akan melakukan instalasi pada VirtualBox. Jadi langsung aja kita buka VirtualBox-nya. Nah, untuk OS yang kita gunakan itu Linux dan variannya itu varian Ubuntu. Nah, buat yang belum tahu, mungkin varian Ubuntu itu adalah varian yang langsung dari Linux-nya. Nah, apa sih yang kita pakai? Nah, yang kita pakai di sini itu Ubuntu server. Nah, biasanya itu terbagi menjadi dua, Ubuntu server dan Ubuntu desktop. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau Ubuntu server itu dia nggak ada tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini tuh tampilan kayak gini. Nah, kenapa nggak ada tampilannya kayak gitu? Biasanya untuk memaksimalkan kinerjanya, jadi nggak berat gitulah. Nah, untuk kegunaannya sendiri biasanya dipakai kayak web server, database server, atau mungkin Gmail server. Nah, contoh penggunaannya itu mungkin kayak hosting website atau blog yang dimana pakai Apache atau NGX. Nah, mungkin kalau udah kenalan sama Linuxnya, kita bisa lanjut. Nah, di sini, ini sebenarnya nggak ada ini. Nah, kita pilih Neo untuk awal-awal. Nah, di sini saya namain OSI aja. Dan untuk tipenya kita pilih Linux karena kita pakai Ubuntu, dia varian Linux. Nah, untuk versinya saya pakai 2004 yang ini, yang vokal Fosa. Nah, gitu, langsung next aja. Nah, untuk RAM-nya saya pakai 1024. Nah, 1024 ini dalam hitungan hitungan RAM atau hitungan ya si komputer ini itu termasuk 1 giga. Nah, kalau kalian bingung, kalian mungkin bisa cari di sini. Convert MB to gigabyte. Nah, ini. Misal kita balikin dulu. Nah, 1 giga. Nah, 1 giga itu 1024. 2 giga itu 2048. Jadi 1 giga itu bukan 1000, tapi 1024. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa kunjungin websitenya sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk prosesornya kita pakai 1 CPU aja. Untuk disknya kita pakai 25 giga. Nah, ini kira-kira bakal kayak gini nih spesifikasinya. Oke, langsung finish aja. Nah, kita pilih nih yang ini. Lalu kita setting. Salah, kepencet tadi. Nah, setting, storage. Ups, sebentar. Jadi nggak sengaja kepencet 2 kali. Terus kita close dulu. Nggak sengaja ke aktifkan. Nggak sengaja ke start. Nah, kita masuk ke setting. Habis itu masuk ke storage. Nah, ada nih empty. Nah, kalian pilih icon ini yang disk. Lalu choose a disk file. Nah, saya nyimpennya di download. Nah, ini udah ada nih di download. Nah, saya pakai versi 20.04.6 sesuai yang tadi saya pilih sebelumnya. Nah, mungkin buat link filenya saya akan buat nanti dan mungkin akan ditaruh di deskripsi atau di komen aja biar kalian juga bisa sama-sama praktek. Nah, udah. Oke. Okay. Nah, baru sekarang bisa di start. Tadi nggak sengaja ke start. Di start. Ya, tunggu sebentar. Muncul. Ya, kayak gini. Kita tunggu aja.
Nah, kalau udah selesai bakal muncul sendirinya kayak gini. Emang agak cukup lama tadi loadingnya. Nah, di sini kita bakal pilih bahasanya. Mungkin kita pilih yang Inggris aja, yang udah dipilihin tadi langsung. Nah, karena di sini kita hanya ingin melakukan instalasi Ubuntu-nya saja, jadi mungkin kita bakal skip aja, kita langsung down saja di sini. Down karena kita hanya akan praktek instalasinya saja. Down lagi, continue. Nah, ini untuk penamaannya mungkin di sini saya akan kasih nama kasih aja. Nah, ini untuk nama servernya. Nama servernya mungkin kasih aja. Nah, untuk username-nya yang nanti itu bakal kita pakai buat loginnya. Biar gampang saya pakai kasih juga. Nah, untuk passwordnya ini bebas, tapi jangan sampai lupa, nanti kita bakal login di sana setelah instalasi. Saya pakai yang gampang aja. Nah, ya gitu saja. Dan kita udah ini langsung down saja. Continue. Nah, di sini kita nggak akan pilih dulu apa-apa, karena kita hanya akan melakukan instalasi Ubuntu-nya saja. Nah, di sini kalau udah kayak gini, kalian cukup tunggu aja. Mungkin akan sedikit lama, jadi saya bakal potong videonya dan kalian bisa lihat jamnya sendiri seberapa lama. Nah, setelah melakukan instalasi pasti muncul kayak gini, cancel update and reboot. Nah, kita pilih yang cancel update dan reboot. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena setelah melakukan instalasi atau melakukan tahap ini gitulah, nah itu tuh bakal muncul konfigurasi baru gitu. Nah, alasan kita melakukan reboot tuh agar konfigurasi yang diberikan waktu instalasi tuh bisa kita terapkan. Jadi perpindahan konfigurasi gitu dari yang lama ke yang baru, biar tujuannya itu, kinerjanya itu lebih maksimal gitu. Jadi ya kita reboot aja. Nah, di sini nunggu lagi karena memang proses instalasi itu pasti nunggu gitu. Nah, mungkin di sini ya seperti biasalah bakal dipotong lagi. Kalian bisa lihat jamnya sendiri kapan selesainya. Nah, setelah melakukan instalasi lalu merebootnya bakal muncul kayak gini nih. Nah, ada tulisan file-nya. Tapi itu nggak berpengaruh besar ke keseluruhan gitu. Nah, biasanya pelet kayak gini tuh emang kadang terjadi sebagai kayak peringatan aja gitu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Nah, buat ngebenerinnya kita tinggal lanjutin prosesnya aja. Nah, di sini cukup tekan enter pada keyboard aja untuk melanjutkan prosesnya. Nah, dilanjutin tuh. Dan ya, kita nunggu lagi. Oke, posisi. Lalu buat passwordnya ya masukin yang sebelumnya, jangan sampai lupa gitu. Nah, ini buat masukin passwordnya emang nggak kelihatan kayak gini, tujuannya untuk keamanan juga. Dan ya udah, kita berhasil masuk tuh, hosti dan hosti lagi. Nah, mungkin sampai di sini aja video instalasinya dan semoga membantu kalian. Nah, sebelumnya jangan lupa buat matiin virtualisasinya biar nggak ngeberatin laptop kalian juga. Nah, mungkin ya sampai di sini aja. Terima kasih.